Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang soleh soleha, yang selalu ceria dan bahagia, serta kalian nanti yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas mengenai kerjasama. Namun sebelum pembelajaran, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga melalui bacaan tersebut cita-cita mulia kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semua tujuan baik dari orang tua dan guru-guru kalian juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila dunya biniyatin sholiha wa ila hadrati jami'a satid ustada wa sadadatina ila akhirih wa ila hadrati walidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mengenai kerjasama ini tidak hanya sebatas teori, akan tetapi harus kita terapkan, harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa itu kerjasama yang baik, yang ideal di dalam kehidupan kita dan di masyarakat kita dan di sekitar kita? Seperti apa? Ya, secara pengertian, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Kalau disederhanakan, berarti kerjasama beberapa anak untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya juga tujuan bersama, tidak hanya tujuan satu orang. Karena apa kita harus kerjasama? Karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, masih membutuhkan orang lain. Ayo, siapa sekarang yang bisa hidup sendiri kalau dipikirkan? Sampean tidak mungkin kalau hidup sendiri bisa punya baju. Bisa punya baju juga harus beli ke toko, ke pasar. Di pasar ada yang namanya orang yang jaga toko. Kemudian dari mana tokonya dapat baju? Dari pabrik. Dari pabrik siapa yang mengerjakan? Ya, karyawan pabrik. Dari mana bahan bajunya? Dari para petani kapas. Petani kapas siapa? Ya, orang lain lagi. Jadi dalam segi bagian saja kita sudah harus melibatkan banyak orang. Kemudian belum hal-hal lain, dari es krim yang kalian makan atau dari makan atau minuman pasti membutuhkan orang lain, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, untuk itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai sosial atau makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Kenapa membutuhkan orang lain? Karena Allah akan menolong kita pun dari orang lain. Seperti itu. Tidak mungkin Allah akan langsung menolong kita secara nyata, akan tetapi Allah memberikan pertolongan, memberikan sesuatu kepada makhluknya juga melalui makhluknya. Siapa makhluknya? Ya, orang lain ataupun makhluk yang lainnya. Lanjut. Nah, sekarang apa saja contoh kerjasama? Secara sederhana kalau dibagi menjadi dua tempat, ini secara tempat ya. Kerjasama jika dilakukan di sekolah, kalian bisa saling kerjasama membersihkan ruang kelas. Biasanya ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang ngambil air, ada yang ngelap meja, ada yang menghapus papan tulis. Secara tujuan bersamanya apa? Agar kelas kita bersih. Tapi kalian bekerja sama dengan beberapa pekerjaan masing-masing. Ada yang menyapu, mengepel, ya kan, menghapus papan tulis, menata buku, dan sebagainya, ya kan. Tujuannya adalah tujuan bersama, membuat kelas jadi bersih, nyaman untuk ditempati, seperti itu. Kemudian kalau kerjasama di rumah apa? Secara sederhana, kalian ketika membantu pekerjaan orang tua di rumah itu juga merupakan kerjasama dengan
anggota keluarga, seperti halnya menyapu halaman rumah, ya kan? Menyapu halaman rumah merupakan tujuan bersama dari keluarga agar kondisi rumah jadi bersih, agar kondisi rumah semakin nyaman, agar kondisi rumah semakin indah untuk ditempati. Kalian bisa membantu mencuci piring, membantu kasih makan sapi, membantu apapun yang bisa kalian lakukan di rumah, itu merupakan suatu bentuk kerjasama dengan anggota keluarga. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Kemudian, apa saja manfaat dari kerjasama? Satu, pekerjaan jadi cepat selesai. Karena apa? Dilakukan secara bersama-sama dan tenaganya banyak. Kemudian, masing-masing bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Kemudian manfaat yang kedua, memupuk rasa sosial. Rasa sosial itu rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Rasa saling membutuhkan antar teman yang satu dengan teman yang lainnya. Rasa saling membutuhkan antara satu orang dengan yang lainnya. Kedua, mempererat tali persaudaraan. Tali persaudaraan tidak hanya dari segi keluarga, akan tetapi tali persaudaraan sesama manusia. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa kebersamaan. Pasti ketika melakukan kerjasama, ya pasti harusnya bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri kan gitu. Kemudian selanjutnya pekerjaan jadi lebih ringan ya. Kalau pekerjaan dilakukan secara bekerja sama ya tidak terlalu capek, kan pekerjaan jadi ringan. Semua kalian ketika di sekolah mengangkut tong sampah yang agak besar itu, ketika dilakukan sendiri kan berat. Akan tetapi seumpama dilakukan secara kerjasama dengan 5 anak, ya pasti ringan. Tong sampah meskipun yang agak besar itu kondisi penuh pasti akan ringan. Selanjutnya, menciptakan kepedulian kepada sesama. Ini ada tipu. Sesama, kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Sesama itu sesama manusia. Selanjutnya, muncul ide atau gagasan baru. Dengan bekerja sama akan memunculkan ide dan gagasan baru, sesuatu hal yang baru ketika kita bisa bersama-sama untuk memikirkannya. Yang terakhir, menghindari sifat egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, dengan bekerja sama kita pasti akan ingat pada orang lain. Kita akan mempertimbangkan sesuatu lebih pada kemanfaatan bersama, tidak hanya kepentingan sendiri. Atau wes pokoknya aku ngini, tidak boleh. Maka egois yang seperti itu akan bisa diminimalisir, akan bisa diperkecil dengan bekerja sama. Bu anak-anak, selanjutnya untuk tugas dalam pembelajaran kali ini, untuk tugas menulisnya, yakni di halaman 37 kalian menulis terkait manfaat kerjasama, kemudian contoh kerjasama dalam keluarga, dan kerjasama di lingkungan sekolah. Ditulis ulang di buku tugasnya dan dikirim dalam bentuk foto. Kemudian untuk menghafalnya saya minta anak-anak untuk menghafal 8 manfaat bekerja sama. 8 manfaat kerjasama ini dihafalkan ya, dikirim dalam bentuk video ya. Dihafalkan, dikirim dalam bentuk video. Karena apa? Ini sebenarnya tidak hanya ditulis dan dihafalkan, akan tetapi sesuatu yang kerjasama yang kita lakukan pasti akan membuat membuat kemanfaatan pada kita. Karena ini tidak hanya dipelajari saja, akan tetapi harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang masih malas membantu orang tua, segera bantu. Kalau yang masih malas untuk membantu temannya, lakukan sesuatu dengan kerjasama. Untuk mencapai sesuatu, kalau bermain juga harus bekerja sama. Begitu anak-anak. Selanjutnya udah habis. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan, penuh keberkahan, dan bekerja sama ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita terapkan sebagai amal ibadah. Karena apa? Bekerja sama itu merupakan
kodrat kita sebagai makhluk sosial, atau takdir kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai sosial, apa istilahnya, makhluk sosial. Jadi ketika bekerja sama, kita menjalankan takdirnya Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjalankan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakikat, sebagai manusia. Baik, itu saja akhirul kalam, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.